Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Altius Putra dengan NIM 2300018 dari kelas D. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat. Nah, materi kali ini adalah representasi permukaan. Oke, kita yang pertama adalah ringkasan materi. Representasi permukaan adalah teknik dalam grafika komputer untuk membentuk bagian luar objek 3D. Salah satu metode paling umum adalah polygon mesh yang menyusun objek dari kumpulan titik, garis, dan bidang. Dalam proyek yang saya buat ini, saya membuat sebuah kubus yang dibentuk menggunakan 12 buah segitiga berwarna-warni, mewakili keenam sisi kubus. Nah, jadi di sini eh, setiap sisi kubus saya buat menggunakan dua segitiga. Tiap segitiga merupakan bagian dari permukaan objek dan pewarnaan berbeda digunakan untuk memperjelas struktur segitiga yang membentuk satu kubus utuh. Selain polygon mesh, teknik representasi lain seperti surface patch dan implicit surface tidak digunakan di proyek ini karena lebih cocok untuk bentuk kompleks atau organik. Oke, kemudian adalah langkah modeling. Proses pembuatan objek dilakukan menggunakan OpenGL dan Glut dengan tahapan utama sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi OpenGL. Aktivasi fitur depth test agar objek divisualisasikan secara benar dalam ruang 3D. Yang kedua, penggambaran objek. Tiap sisi kubus nanti itu akan dibentuk dari dua buah segitiga yang diberi warna berbeda agar eh, dapat kelihatan kalau segitiganya itu ada dua nanti. Dengan total 12 segitiga untuk seluruh permukaan. Kemudian rotasi objek. Implementasi input dari tombol panah untuk memutar objek pada sumbu X dan Y, memungkinkan pengguna melihat kubus dari berbagai sudut. Nah, jadi nanti kubusnya dapat dirotasikan ya. Dan terakhir, pengaturan buffer. Menggunakan double buffering agar animasi dan rotasi berjalan halus. Oke, kemudian yang ketiga adalah cuplikan kode. Nah, di sini saya memberikan dua buah kode ya. Ini untuk yang sebelum modifikasi. Nah, jadi di sini itu saya buat sesuai dengan yang di sini, representasi permukaan mesh di sini. Dan yang setelah modifikasi ini ya itu yang saya buat kubus menggunakan 12 segitiga tadi. Tapi di sini saya hanya memasukkan kode segitiga satu, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga 4 saja. Jadi tidak 12 segitiga saya masukkan di laporan. Dan yang kemudian yang keempat ada screenshot hasil. Nah, ini yang sebelum modifikasi yang menggunakan kode ini tadi dan ini yang setelah modifikasi. Nah, jadi bisa dilihat ya ini. Di sini ada 6 buah segitiga yang membentuk kubus. Nah, ini untuk 6 buah segitiga ini hanya untuk membentuk tiga sisi segitiganya saja. Oke, kita masuk ke codingannya dulu. Nah, ini untuk yang sebelum modifikasi ya. Oke, dia hanya membentuk satu segitiga saja. Karena di sini eh, saya hanya membuat satu segitiga. Nah, kemudian ini yang untuk setelah dimodifikasi. Nah, di sini saya membuat kubus yang dibentuk dari gabungan segitiga. Di sini sesuai yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini ada 12 buah segitiga. Di mana di masing-masing sisi ada dua segitiga. Ini satu, ini yang kedua. Nah, ini untuk
codingannya ya. Jadi rotasi awalnya sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0 agar dia menghadap ke depan. Nah, ini untuk yang bagian depannya. Ini untuk segitiga satu dan ini yang segitiga dua. Kemudian ini yang belakang, segitiga 3 dan segitiga 4. Ini untuk bagian kiri, segitiga 5, segitiga 6. Kemudian kanan, atas, dan bawah. Totalnya ada 12 segitiga. Dan ini untuk rotasinya. Ya. Oke, kita balik ke laporan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada analisis dan refleksi. Proyek ini menunjukkan penerapan representasi permukaan melalui pendekatan dasar segitiga berwarna yang membentuk satu kubus 3D utuh. Oke, untuk analisisnya, pemahaman dasar mesh. Struktur poligon mesh sederhana sudah terwujud dengan baik. Kemudian, interaktivitas rotasi. Memberikan pengalaman memanipulasi objek secara langsung melalui input. Dan terakhir, visualisasi segmen permukaan. Pewarnaan berbeda pada tiap segitiga memberikan kejelasan akan struktur pembentukan objek. Dan selanjutnya refleksi. Yang pertama, proyek ini melatih pemahaman tentang vertex, phase, dan transformasi objek 3D. Kemudian, konsep dasar ini bisa menjadi fondasi untuk membentuk objek lebih kompleks seperti model bangunan dan karakter 3D. Dan terakhir, dapat ditambahkan elemen pencahayaan dan shading untuk memperkaya tampilan visual. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.